Lompong TV. The power of village. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPPP APMD Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan studi tiru dalam bidang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, penyusunan profil desa dan kelurahan, penegasan batas desa dan lomba desa di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Kepala DPPP APMD Kabupaten Purworejo Bapak Laksana Sakti APMSI. Hari ini kita akan melaksanakan studi tiru ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang telah melaksanakan praktek baik terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, dan untuk itu kita bersama akan melihat secara langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka praktek baiknya studi tiru terkait dengan kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta penyusunan profil desa dan kelurahan. Sekaligus kita melihat secara langsung desa yang kita akan kunjungi ke sana. Kita akan melaksanakan kegiatan 2 hari di Kabupaten Sukoharjo. Sedulur Purworejo, ini kita melaporkan kegiatan studi tiru di Kabupaten Sukoharjo. Tujuan kegiatan ini yang pertama adalah mengambil pelajaran dari keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, mengadaptasi praktik terbaik untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Purworejo. Yang ketiga, meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kompetensi para peserta kegiatan. Dan yang keempat, membuka peluang untuk membangun kerjasama dan jaringan dengan Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkunjung sowan di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka silaturahim, sekaligus kita ingin ngangsu ilmu, Pak, ngangsu kawruh terkait dengan beberapa permasalahan di desa, utamanya terkait dengan evaluasi profil desa dan kelurahan dan lomba desa serta penetapan dan penegasan batas desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Romadi dan tim menjelaskan, pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan sebagai upaya menilai efektivitas pembangunan serta tingkat perkembangan desa kelurahan dalam berbagai aspek, seperti pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong daya saing desa dan kelurahan. Kegiatan evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 yang menetapkan indikator penilaian seperti kinerja pemerintah desa, inisiatif pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan tanggap bencana. Kemudian kita sama-sama foto-foto. Ini ada beberapa hal. Sedangkan dalam proses penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sukoharjo melibatkan beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan batas wilayah desa yang jelas dan sah. Proses ini bertujuan untuk menghindari sengketa antar desa atau antar wilayah, serta untuk mempermudah dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kami hormati Kepala DP3 APMD. Langkah pertama yang dilakukan dalam penetapan dan penegasan batas desa adalah dimulai dengan persiapan dokumen dan data terkait batas desa yang ada. Pemerintah desa, kecamatan, dan Badan Pertanahan Nasional BPN mengidentifikasi dokumen administratif yang ada, termasuk peta lama dan data batas desa yang tercatat. Pada tahap ini, pihak-pihak terkait juga mengecek keberadaan batas-batas yang ada di lapangan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh... Setelah identifikasi awal, kemudian dibentuk tim penetapan batas desa. Tim ini terdiri dari perwakilan pemerintah desa,
kecamatan, BPN, serta instansi lain yang berkompeten dalam bidang tata ruang dan pengelolaan wilayah. Tim ini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap batas desa yang ada serta untuk menentukan titik batas yang sah. 24 dari Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki peran penting dalam penetapan dan penegasan batas desa, termasuk di Kabupaten Sukoharjo. Sebagai lembaga yang bertugas mengelola data dan informasi geospasial nasional, BIG memberikan dukungan teknis, metodologi, dan data yang akurat dalam proses penegasan batas desa. Jadi peta dasarnya itu yang membuat adalah dari BIG. BIG mendukung pembuatan peta dasar batas desa yang lebih rinci dan akurat berdasarkan hasil survei lapangan dan data geospasial yang tersedia. Peta ini mencakup titik-titik koordinat patok batas desa, tanda-tanda alam, dan informasi lain yang relevan. Atau rapor di provinsi. BIG membantu mengintegrasikan hasil penetapan batas desa ke dalam sistem informasi geografis yang digunakan oleh pemerintah daerah. Integrasi ini memungkinkan data batas desa digunakan untuk perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Kami mengirimkan surat kepada BIG permohonan data tersebut atau permohonan peta tersebut untuk kita jadikan dasar pembuatan atau penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa. Badan Informasi Geospasial menyediakan data geospasial dasar yang menjadi acuan dalam penetapan batas desa, seperti peta rupa bumi, citra satelit, dan data koordinat geodetik. Data ini membantu menentukan lokasi batas desa secara akurat sesuai dengan kondisi geografis. Dalam DPA melalui bagian Pemdes. Jadi di Kabupaten Sukoharjo, keterlibatan Badan Informasi Geospasial sangat membantu memastikan bahwa penetapan batas desa dilakukan dengan pendekatan berbasis data yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar nasional. Hal ini sangat penting karena Sukoharjo memiliki berbagai kawasan dengan potensi konflik batas, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Dengan keterlibatan Badan Informasi Geospasial, proses penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta mencegah terjadinya sengketa wilayah di masa depan. Terima kasih sekali banyak yang dapat kita serap dari kegiatan ini, dan kita memang membawa rekan-rekan yang menangani secara teknis, termasuk ada Mas Agung, Bu Wiwi. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Bapak Iqbal Nugroho bersama tim yang dibawa melakukan pembelajaran dari praktik terbaik, best practices, yang telah diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo. Tujuan utama studi tiru adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta agar dapat mengadopsi atau mengadaptasi hal-hal positif yang relevan untuk diterapkan di Kabupaten Purworejo. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya terkait dengan batas. Saran masukannya biar BIG memprioritaskan juga untuk kami. Kami dari Kecamatan Loau. Kami ingin bertanya apakah di dalam penentuan batas desa ini pernah menemui suatu kendala perbedaan penggunaan dasar peta wilayah tersebut atau desa tersebut. Dijelaskan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sukoharjo Bapak Sigit Nugroho, SSTP, MM, bahwa pemerintah kabupaten kota atau instansi terkait dapat mengajukan surat permohonan resmi kepada Badan Informasi Geospasial. Surat permohonan ini harus mencantumkan maksud dan tujuan bantuan, seperti kebutuhan data geospasial, pendampingan teknis, atau pembuatan peta batas desa. Berkenaan dengan pengalaman terjadinya sengketa batas desa yang diakibatkan perbedaan data awal, di Kabupaten Sukoharjo belum pernah terjadi. Tetapi jika seandainya terjadi, dapat dilakukan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau pihak netral seperti tokoh masyarakat, aparat kecamatan, atau mediator profesional. Kegiatan paparan dan diskusi diakhiri dengan tukar cindera mata dan oleh-oleh sebagai bentuk relasi kerjasama antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Purworejo dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Menara Wijaya Kusuma lantai 9.
Gedung Menara Wijaya Kusuma adalah salah satu ikon Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Gedung ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan menjadi landmark penting yang mencerminkan identitas daerah Sukoharjo. Di sini punya seperangkat alat gamelan loh. Sukoharjo luar biasa. Luar biasa. Kapan kita bisa begini, Pak? Iya, kapan? Nama Wijaya Kusuma diambil dari nama bunga Wijaya Kusuma yang memiliki makna filosofis sebagai simbol keagungan, kejayaan, dan keberhasilan. Nama ini juga mencerminkan harapan Sukoharjo untuk terus berkembang sebagai daerah yang maju. Di hari kedua, kami melanjutkan studi lapangan ke salah satu desa di Kabupaten Sukoharjo, yang berjarak sekitar 2 km dari ibu kota kabupaten, yaitu Desa Sidorejo. Desa Sidorejo adalah salah satu desa di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Desa ini memiliki beberapa dusun, termasuk Brongsongan, Dompilan, Klampisrejo, Ngaglik, Ngemul, Ngepeng, Norawi, dan Sidorejo. Desa Sidorejo yang dipimpin Bapak Srianto SE merupakan salah satu wilayah yang telah menjalani proses penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini dilakukan untuk memperjelas batas administratif antar desa dan menghindari potensi konflik terkait wilayah. Penetapan batas desa dilakukan untuk memperjelas batas administratif antar desa dan menghindari potensi konflik terkait wilayah. Dasar hukum yang digunakan meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2019 yang mengatur penetapan batas desa di wilayah Kecamatan Bendosari. Hari ini acara kunjungan ke Desa Sidorejo, Kabupaten Sukoharjo untuk FDSKL dan juga batas desa. Kami satu tim. Harapannya dari yang kunjungan ini apa yang ingin dicapai, Pak? Banyak yang ingin dicapai, tapi kita bertahap. Jadi untuk batas desa itu kita harus mulai karena kita mungkin tahapannya masih belum tuntas. Kemudian pengelolaan untuk keuangan desa menggunakan aplikasi evaluasi desa kelurahan, ya kita mungkin bisa meniru di sini mana yang positif, walaupun kita juga sudah mulai, tapi kita bisa melihat daerah lain sebagai referensi gitu. Bertahap, tapi kita harus punya target selesainya mungkin dalam 2 tahun atau 3 tahun, tapi SDM kita siap tidak siap harus siap gitu, Mas. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, sami-sami. Purworejo, mulia, mulia, mulia.